Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan dan juga selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor teh. Pertama, buka yang ditutup di 138 menguat 0,72%. Asing net sell. Resminya buka akumulasi. Gak tahu nih buka nih di akum terus sama LG tapi di bawah turun ya. Jadi gimana untuk buka? Oh ya, di bawah 140 belum menarik. Bisa jadi pola dead cat bond. Tapi kita lihat minggu depan kalau dia tembus 140 sepertinya menarik lagi. Karena pandangan saya harusnya buka itu tembus 150. Saya ada cut loss buka, beli di 140, 142, cut loss 137. 3% aja kami cut loss ya. Ya udahlah, bukan rezekinya mungkin di situ. Ya, kalaupun dia naik lagi ya udah, mungkin buyback lagi. Kalau gitu kenapa cut loss? Kalau saya tahu dia balik cepet, saya nggak cut loss. Karena saya nggak tahu, saya punya plan, ya udah saya jalanin. Ya, karena kita nggak harus berharap terus. Ya, saya tuh berharap cuman satu ya di Avia. Nih saya balik. Gara-gara percaya fundamental, gara-gara perkiraan saya uptrend di Oktober tahun lalu tembus. Berharapnya ada Windows dressing, tembus trendline downtrendnya ini tembus 500 ternyata nggak tembus. Saya nggak cut loss. Kenapa? Saya yakin dengan fundamental, ya itu salah juga ya. Itu kalau mau memang trading aja. Gak usah campur-campur fundamental dengan percaya ownernya, GCG-nya. Ya tapi satu ini aja masalah saya dulu. Saya average down di bawah, sekarang average saya di 7% apa loss saya sekarang? 7% ya, itu. Ini berapa tuh kalau 7% dari harga sekarang? 480 ya? Itulah ya. Nah, aman gak? Aman. Kemarin kan mau naik tuh Avia. Makanya kita itu harus disiplin. Kalau memang naik lagi ya buyback aja. Kenapa nggak di hot aja? Takutnya dia turun sampai 125. Iya kalau naik. Kalau lanjut turun kan hancur juga kita. Jadi buka kayaknya menarik nanti. Ya kita lihat minggu depan. Kalau tembus 140 harusnya sih menarik. Weekly-nya, nah ada perlawanan nih. Siapa tahu minggu depan ada candle bullish engulfing. Menarik. Ya buka. Kita lihat aja nanti. Lanjut, Goto yang ditutup di 72 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Goto di distribusi. Langsung saja ke teknikannya Goto di support. Ini harus bertahan nggak? Harus bertahan. Ya, Goto. Mudah-mudahan kita lihat minggu depan. Tagline-nya masih sama 8586 dan ada news terbaru. Goto tuh tidak menapik kalau memang membutuhkan apa? Menerima tawaran-tawaran kalau mau merger atau bergabung ya. Karena ya tahu sendiri ya, Goto sekarang tuh ya masih minus. Dan kemarin juga ada sentimen Gojek aplikasi online tuh di demo karena potongan 20% lebih. Ya menurut saya kalau berharap 10% sih terlalu kecil ya. Karena ya Gojek juga butuh biaya. Dalamnya situ ada pekerja, maintain server, dan aplikasi juga kan itu butuh biaya. Cuman ya kita sebagai mitra, mungkin sebagai Gojek atau pengemudi, ya memang harus seperti itu. Gimana ya? Menurut saya 20% masih bisa lah menurut saya diterima ya. Kecuali 30-40%, nah itu nggak wajar menurut saya. Kalau 20% tuh wajar lah. Kenapa? Contohnya, gimana caranya mereka tukang ojek, pengemudi ojek itu dapat orderan kalau cuman mangkal. Coba lihat yang mangkal. Ya mungkin dapat, cuman kayaknya nggak sebesar kalau pakai aplikasi. Menurut saya, kalau memang pekerjaan utama sebagai driver, ya memang itu cuman cukup untuk mencukupi pas-pasan kebutuhan hidup. Kalau untuk menjadi kaya ya nggak mungkin. Satu-satunya cara Bapak Ibu bisa ya sambil ngojek sambil mungkin yang seperti TikToker. Memang kalau harapannya seperti dulu kan masih promosi ya wajar kalau bisa dapat mungkin 500, bahkan ada infonya dapat 1 juta sebulan dulu. Itu kan dibantu promosi dengan potongan masih kecil karena masih ya memperkenalkan Gojek. Sekarang juga kan penggunanya, drivernya juga banyak. Jadi wajar memang kembali ke habitatnya. Kalau cuman pengemudi driver
ya memang cukup untuk hidup. Untuk menjadi kaya ya susah. Satu-satunya cara ya jangan kerja sebagai driver menurut saya lah ya. Tapi bukannya saya mengecilkan juga driver. Ya memang seperti itu, harus diakui. Itu cuma bisa untuk mencukupi hidup. Ya kalau dapat 200, 100 sehari, potong bensin, makan mungkin 100, 200 sehari. Itu udah luar biasa. Menurut saya lah ya. Tapi juga di kota besar ya. Kalau saya lihat gak mungkin deh. Kalau bayar pas. Pasti banyak yang ngasih tips dari harga. Ya, karena saya mengalami juga dulu. Kalau saya yang saya kasih tips juga. Kalau bayar 72 dipasin 75. Kalau 76, 78 saya pasin 80. Seperti itu kadang. Kan gak mungkin pas-pas saja. Jadi kalau Goto nanti merger ya sisi negatifnya. Data pengguna, data driver, data online, food shop itu kan akan diambil negara lain. Bukan diambil ya. Bisa dilihat oleh negara lain. Misalnya Goto dengan Grab merger. Itu aja sih menurut saya untuk kekurangannya dan monopoli harga. Nanti bisa aja harga. Nah, kalau nanti di merger siapa tahu nanti harganya lebih mahal kan. Jadi driver akan lebih mungkin penghasilannya lebih baik. Mungkin ya itu. Cuman ya yang sedihnya itu ya data kita warga Indonesia tuh akan bisa dilihat oleh negara lain karena ya data di situ ya. Tapi itu kembali ke masing-masing. Ya menurut saya memang kalau mau Goto tuh harus merger biar bisa bertumbuh. Kalau mau pemerintah aja langsung akuisisi Goto. Kalau mau kan subsidi dari pemerintah tuh. Jadi itu aja. Itu Goto ya. Jadi untuk Goto menurut saya belum menarik ya disupport. Dia akan menarik lagi kalau ya di atas 787 coba daily. Nah, kalau di atas 7880 baru menarik lagi. Dia harus balik ke tengahnya ini dulu. Titik amannya. Tapi Bapak Ibu lihat dia di atas EMA 200 risknya kecil. 67 buang. Berarti 10% cut loss kalau Bapak Ibu tertarik. Ya, Goto. Lanjut. IMTK yang ditutup dengan 545 menguat 1,86%. Asing net buy. Kalian buka resminya IMTK. Di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK balik dulu di atas 550. Senin kita lihat. Kalau balik aman. Kalau di bawah 550 jangan dulu diperhatikan. Di atas 550 baru perhatikan. Atau kalau mau perhatikan sekalian di bawah lagi. Di 500. Ya bagusnya memang di atas 550. Perhatikan. Kalau ini benar swing low. Mestinya Senin atau Selasa atau minggu depan. Targetkan minggu depan. Tembus 550. Ingat. Coba lihat time frame weekly-nya. Biasa aja, aman, harusnya masih aman ya. Mudah-mudahan ya, nggak jebol 550. Maksudnya, mudah-mudahan bisa kembali ke atas 550 IMTK. Lanjut, SRTG yang ditutup dengan 1715 terkoreksi 0,86%. Asing net sell. Kalian bukan semuanya SRTG diakumulasi tipis. SRTG lagi sideways, aman nggak? Aman. Pakai support berapa? Nggak perlu 1600 lagi. Menurut saya pakai ini nih. Naikin lagi aja, nggak usah jauh-jauh. 1680, jangan jebol. Kalau benar minggu ini swing low, minggu depan ke atas. Target berapa? 1900, 2000. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu pertimbangannya, Januari 2005 ini sudah di... Aduh, belum tembus. Nah, kalau tembus minggu depan bagus. Ya beli sekarang kalau mau. Jangan nunggu tembus. Tapi kalau mau konfirmasi nunggu tembus sebenarnya nggak masalah. Bukan jangan ya, nggak masalah juga. Tergantung Bapak Ibu lah. Kan strategi entry saham tuh karena melihat pengalaman. Ada yang pengalamannya lebih banyak profitnya saat dia beli buy on breakout. Ada yang banyak pengalaman yang beli di support profitnya. Ya ada seperti itu. Ya, aja dulu untuk SRTG. Kita lihat minggu depan harusnya jalan. Lanjut. SCMA yang ditutup dengan 172 terkoreksi 1,14%. Asing net sell. Kalau bukan namanya SCMA di distribusi. SCMA menyamping kemana? Ke atas. Tunggu aja waktunya. Tembus minggu depan 180, gas ke atas. Dividen ditutup nggak? Ditutup. Target 200. Mudah-mudahan bulan depan. SCMA. Lanjut. WIRG yang ditutup dengan 81 terkoreksi menguat 1,25%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya WIRG akumulasi tipis. WIRG langsung saja ke tekniknya. WIRG disupport. Harus rebound nih. Minggu ini nih, minggu depan harus rebound. Kalau bisa minggu depan tembus
85 lah. Biar awal Juni arahnya 95 100. Pokoknya ini harus rebound. Stop loss di berapa? 77. Kalau Bapak Ibu mau beli stop loss 77 WRG. Lanjut. MPPA yang ditutup 351 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya MPPA di distribusi. MPPA tunggu di atas 5556. Di bawah itu jangan beli ya. MPPA itu aja dulu. Jangan beli di bawah, terlalu beresiko. Lanjut. MLPL yang ditutup dengan 107 terkoreksi 1,83%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya MLPL di distribusi. MLPL lagi sideways. Pokoknya MLPL jangan jebol 104. Jebol buang aja. Kenapa? Karena itu menjadi pertimbangan support dan itu EMA 200-nya. Mudah-mudahan minggu depan tembus 120 uptrend nih. Ada peluang nggak? Ada. Ya. Menarik nggak masih? Masih menarik. Pokoknya minggu depan harus gas ke atas. Dan dia belum mematahkan trend downtrendnya. Nah ini ya. Pakai ini aja. Jadi oke. Masih perhatikan. 104 buang 103. Ya 4% cut loss. Target reward ke berapa? 120 minimal. 13%. Lanjut. Bovin yang ditutup dengan 915. Terkoreksi 1,61%. Asing net sell. Kalau bekerjanya Bovin di distribusi tipis. Bovin bagi dividen dan tetap bertahan ya. Karena dividennya juga cuma 3%. Dan hampir ditutup. Kemana Kak? Ke atas. Nutup gap dividen. Kalau nggak minggu depan, bulan depan tuh. Awal bulan depan. Target Bovin karena sudah mematahkan trend downtrend 1050 arah Bovin. Ya, kami sudah punya Bovin di bawah dan saya bilang ambil dividen. Itu untuk Bovin. Lanjut. DMMX yang ditutup dengan 410 menguat 1,99%. Asing net buy. Kalau bokersmennya DMMX akumulasi. DMMX bagus arah atas nggak? Atas. Pokoknya gini aja kalau Bapak Ibu berminat. Ini kan sudah terus membentuk higher high, higher low. Pakai support 392. Jebol itu buang. Target selanjutnya berapa? 430. DMMX. Ya, itu aja. Yang terakhir film yang ditutup di harga 2.600 terkoreksi 2,62%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya film di distribusi. Film selama di atas 2.500 aman. Kalau pandangan saya minggu ini dan minggu kemarin itu swing low. Dan siap-siap bangkit. Pokoknya minggu depan kalau udah tembus 2.800 tuh bangkit. Lebih cenderung kemana? Cenderung ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Ini saya gambar ulang aja. Time frame weekly-nya kita lihat dulu. Wah, koreksi biasa wajar. Kenapa? Karena ada 4 candle hijau dan ada koreksi nggak masalah. Catatannya, ingat Bapak Ibu, catatannya jangan jebol 2.500. Resistennya berapa? 2.800. Nah, kemungkinan besar itu area sideways-nya. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Pokoknya lihat aja minggu depan harusnya ada candle hijau. Ya, film arah masih atas. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila acara boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.